Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita memasuki pembahasan Wahyu 21. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan beri anugerah kepada kami sehingga kami boleh terus diberi kesempatan mengenal kebenaran yang sejati. Kami diberi kesempatan mempelajari firman dari Allah yang mencipta langit dan bumi. Perkataan-perkataan daripada orang-orang yang hebat itu tidak semua kami dengar, tapi Allah memberi kepada kami kesempatan mengenal isi hatimu. Sungguh satu kehormatan, biarlah kami mendengar firman-Mu dengan hati yang menghormati Engkau, dan dengan hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, dengan kerinduan untuk mengenal hati Tuhan, dan kerinduan untuk mentaati firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan berbicara kepada setiap orang yang mendengar, dengan hati yang gentar di hadapan Tuhan, kami menerima kebenaran Tuhan, dan dengan syukur dan sukacita, kami menjalani hidup bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Wahyu 21 ayat yang pertama. Wahyu pasal ke-21 ayat yang pertama. Wahyu pasal ke-21 ayat yang pertama, saudara sekalian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Saudara sekalian, nanti kita akan masuk untuk membahas dalam ayat ini, saudara, bagian selanjutnya, bahwa saudara sekalian apa yang sudah saya singgung dalam khotbah tanda-tanda akhir zaman. Jadi khotbah ini saudara berkaitan dengan satu seri di dalam beberapa minggu yang lalu, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Bagi saudara yang belum pernah mendengarkan, saudara perlu mempelajari kembali akan seri itu. Saudara sekalian, di sini kita boleh belajar, di sini boleh kita mengenali, saudara, nanti dalam bagian selanjutnya saya akan bahas kembali, saudara, yaitu bahwa saudara langit dan bumi yang ada sekarang, saudara, tidak dimusnahkan, tidak dibinasakan total, tetapi diubah, ditransformasi, diubah menjadi langit dan bumi yang baru. Langit yang ada dan bumi yang ada sekarang, saudara, memang mengalami kehancuran seperti yang dikatakan oleh surat 2 Petrus, tetapi bukan dimusnahkan total, tapi diperbaharui menjadi langit dan bumi yang baru. Sebelum saya masuk kepada situ, saudara, saya akan masuk kepada bagian yang kedua dulu dari ayat pertama. Karena ayat pertama dari Wahyu 21 ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit dan bumi yang pertama sudah berlalu. Lalu bagian yang kedua dari ayat pertama, laut pun tidak ada lagi. Heran ya, kenapa saudara sekalian alam semesta ini begitu banyak, ada gunung, ada daratan, saudara, ada hutan, ya, ada kota, ada desa, tapi laut yang disinggung di sini. Kenapa laut itu disinggung di sini? Apa pentingnya laut itu disinggung di sini? Laut pun tidak ada lagi. Saudara, ayat ini dibacakan oleh seorang pendeta pada waktu kapal Titanic akan tenggelam. Saudara, ketika kapal sudah berdiri miring begini, sebagian sudah masuk ke laut, sudah miring, saudara. Lalu banyak orang merosot, ada seorang pendeta yang berpegangan bicara kepada banyak orang. Dia membacakan ayat ini, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Mereka semua melihat laut, maka ayat ini begitu relevan. Laut tidak ada lagi. Ya. Kita semua akan mati, kita akan pergi kepada langit dan bumi yang baru, dan laut tidak akan ada lagi. Tapi pendeta yang membacakan ayat itu di dalam film Titanic, dalam peristiwa Titanic itu memang kejadian nyata demikian. Saudara, berarti penafsiran dia kepada ayat laut tidak ada lagi, itu penafsiran hurufiah. Dia membayangkan, saudara, nanti laut tidak ada lagi. Oh, berarti itu penafsiran hurufiah. Bayangannya adalah bayangan penafsiran hurufiah. Sesungguhnya, saudara, kemunculan kalimat laut pun tidak ada lagi, ini adalah sesuatu simbol. Simbol dari apa, saudara? 5 hal. Simbol dari 5 hal yang muncul dalam kitab Wahyu sendiri. Simbol dari 5 hal. Laut adalah simbol dari 5 hal yang muncul dalam kitab Wahyu sendiri dan digarisbawahi, dikumpulkan oleh Greg Beale. Dikumpulkan oleh Greg Beale. Saudara, pertama, laut adalah the origin of cosmic evil. Laut adalah sumber dari kejahatan kosmik. Laut adalah sumber dari kejahatan kosmik. Apa maksudnya, saudara? Pasal 13 ayat pertama memunculkan, saudara, pasal 13 ayat pertama sudah kita bahas dalam seri tanda-tanda akhir zaman. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Binatang pertama yaitu Antikristus yang merupakan utusan setan, digambarkan dalam Wahyu 13 sebagai keluar dari dalam laut. Laut disimbolkan, saudara, sebagai sumber daripada kejahatan kosmik, pekerjaan setan secara kosmik. Kosmik itu, saudara,
besar, ya, sesuatu yang besar, sesuatu yang kosmik itu saudara bukan yang mikro, yang kecil-kecil, bukan, sesuatu yang melampaui alam semesta. Itu bicara tentang kosmik, saudara. Ya. Pertama, saudara, laut adalah sumber dari kejahatan kosmik karena digambarkan antikristus keluar dari laut, dari bawah, dari kegelapan. Saya sudah bicara itu di dalam khotbah tanda-tanda akhir zaman. Yang kedua, saudara sekalian, saudara, berkaitan dengan yang pertama. Yang kedua, saudara, the unbelieving rebellious nations who cause tribulation to God's people. Saudara, kelompok bangsa, kelompok suku bangsa yang menimbulkan penganiayaan yang hebat kepada orang percaya. Karena binatang yang pertama dan pengikut-pengikutnya di dalam Wahyu 13 itu, antikristus itu, saudara, mempunyai, saudara, kekejaman dalam menindas orang percaya, saudara, opresif. Ya. Itu, saudara, extreme oppressiveness, istilah yang saya pakai, saudara, di dalam penjelasan daripada Bell di dalam Wahyu 13. Penindasan yang kejam, ya. Multifaceted, aspeknya macam-macam, ya. Transtemporal oppressiveness, kekejaman yang terus-menerus, tidak berhenti-henti, melewati waktu. Itu sudah digambarkan. Maka pertama, saudara, laut merupakan simbol daripada kejahatan kosmik. Kedua, laut merupakan simbol dari bangsa, kelompok, orang yang menindas orang percaya. Yang ketiga, saudara, laut merupakan simbol daripada tempat orang mati. Ya. Ayat pasal 20 ayat 13 itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Pasal 20 ayat 13. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Laut merupakan simbol, saudara, tempat orang mati, ya, di bawah, saudara. Yang keempat, saudara sekalian, laut adalah, saudara, merupakan tempat terutama, saudara, menurut kitab Wahyu. Ini dalam penglihatan kitab Wahyu, laut merupakan, saudara, tempat di mana perdagangan jahat itu dilakukan. Ini muncul dalam pasal 18. Wahyu 18 ayat 17, dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh. Lalu ayat 17 tadi, ya. Wahyu 18 ayat 17. Wahyu 18 ayat 19. Celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Kenapa, saudara? Laut dianggap sebagai simbol dari perdagangan jahat. Karena zaman itu, saudara sekalian, itu tidak banyak bicara tentang perjalanan darat yang sangat sulit, saudara. Maka perjalanan laut itu adalah andalan. Perjalanan udara belum ada, saudara. Perjalanan laut itu andalan, saudara. Karena apa? Ada angin. Ya. Tenaga kuda terbatas, dia perlu makan minum, dia perlu istirahat. Angin tidak ada istirahat. Angin tidak perlu makan minum. Maka terus, saudara, mereka mengikuti arah angin. Itu sebabnya laut menjadi andalan. Maka dalam lukisan daripada Bruegel senior tentang Tower of Babel itu, dilukiskan, saudara, menara Babel didirikan di pinggir sungai. Air, transportasi air itu utama. Maka orang yang menguasai transportasi laut, dia menguasai seluruh dunia. Bukan hanya pada zaman, saudara, perjanjian baru, sampai dengan 1500 tahun, 1200 tahun, saudara, sampai dengan zaman penjajahan Spanyol, Portugis pun, saudara, yang menguasai laut, menguasai seluruh dunia. Karena dia bisa menjelajahi, pergi ke Ambon, mengambil rempah-rempah, dia bisa menjual barang dan sebagainya. Itu yang keempat, saudara. Yang kelima, saudara, dalam kitab Wahyu, laut seringkali digabungkan dengan bumi. Laut seringkali digabungkan dengan bumi. Bicara laut, bumi, dan laut. Misalnya dalam pasal 10 ayat 5. Malaikat kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi. Dua binatang, satu keluar dari dalam laut, satu keluar dari dalam bumi. Selalu digabungkan, saudara, merupakan berdiamnya orang di bumi. Kata berdiam, orang yang berdiam di bumi dalam kitab Wahyu merupakan sebutan kepada orang berdosa. Saudara perhatikan, dalam kitab Wahyu ada dua sebutan kepada orang berdosa. Pertama adalah mereka yang berdiam di bumi, yang kedua mereka yang menganiaya. Ini merupakan identitas orang berdosa yang muncul dalam kitab Wahyu. Maka, saudara, apa artinya dalam langit dan bumi yang baru laut tidak ada lagi? Bukan bicara laut ada atau tidak ada, saudara. Ini adalah simbol dari kekuatan kejahatan kosmik, dari kelompok bangsa yang menganiaya orang percaya, daripada orang-orang mati, daripada perdagangan jahat, daripada, saudara, langit dan bumi, yaitu, saudara, tempat-tempat orang yang jahat, orang fasik di dalam dunia. Maka gambaran simbol laut pun tidak ada lagi dalam pasal 21 ayat pertama. Berarti, saudara, dosa, kejahatan tidak ada lagi di dalam langit dan bumi
yang baru. Dosa dan kejahatan tidak ada lagi di dalam langit dan bumi yang baru. Ini suatu pengharapan bagi kita, saudara. Orang yang mengalami ketidakadilan, saudara, seperti baru sore ini saya baca, saudara, peneliti yang meneliti virus corona, saudara, di Amerika, di Pittsburgh University atau di mana, saudara, baru dibunuh. Dibunuh, saudara. Orang mengalami ketidakadilan di dalam dunia, saudara, dan dunia tidak bisa memberi keadilan kepada dia, karena tidak semua pengadilan bisa memberi keadilan. Bahkan dalam negara-negara yang sangat maju pun, pengadilan-pengadilan tidak bisa memberi keadilan. Apalagi, saudara, kalau orang yang dibunuh itu ternyata bukan dibunuh oleh penjahat, dibunuh oleh negara. State crime against humanity. Negara tidak mau bantu, pengadilan tidak mau bantu. Kenapa? Dia membongkar rahasia negara, membongkar rahasia militer, membahayakan keamanan negara, maka dibunuh oleh intelijen. Lalu akhirnya, saudara, dibikin narasi, dibikin skenario, dia bunuh diri. Setelah itu, saudara, dibawa ke pengadilan, orang tuanya tuntut, tetap tidak bisa menang. Lalu pengharapannya ada di mana? Ada di dalam langit dan bumi yang baru, karena dalam langit dan bumi yang baru tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi dosa, saudara, tidak ada lagi ketidakadilan, dan ini disimbolkan oleh kalimat, saudara, laut pun tidak ada lagi. Laut adalah simbol dari kejahatan kosmik, penganiayaan orang percaya, ketidakadilan, saudara, daripada perdagangan jahat yang dilakukan oleh orang-orang jahat, saudara. Ini adalah merupakan, saudara, semua kejahatan itu disimbolkan, saudara. Laut tidak ada, berarti semua kejahatan di dalam langit dan bumi yang baru sudah tidak ada lagi. Sekarang kita kembali ke bagian pertama. Langit dan bumi yang baru, saudara, adalah langit dan bumi yang baru dari langit dan bumi yang sekarang, tapi sudah berlalu. Ya. Sudah berlalu, saudara. Orang seringkali mengatakan, saudara, oh, rambut baru ya. Bukan berarti, saudara, kepalanya dipotong, dipasang, saudara, kepala baru. Atau, saudara sekalian, rambutnya dicabutin semua, ditanam rambut baru. Tidak, bisa juga ada yang seperti itu. Tapi rambut baru berarti apa, saudara? Dia baru potong rambut. Berarti dari rambut yang lama ditransformasi menjadi rambut yang baru. Demikian pula, saudara, orang yang gemuk sekali, dia diet sampai akhirnya menjadi kurus. Dia sekarang menjadi orang yang baru. Ya. Saya yang dulu gemuk sudah tidak ada lagi. Sudah masuk ke dalam sejarah. Demikian pula dengan banyak contoh-contoh yang lain. Kenapa, saudara sekalian, begitu? Langit dan bumi yang baru adalah langit dan bumi yang lama yang diubah. 4 alasan. 4 alasan yang kita temukan sendiri dari Alkitab. Pertama, saudara, kata baru yang dipakai di Wahyu 21 ayat 1, termasuk kata baru yang dipakai dalam 2 Petrus 3 ayat 13, 2 Petrus 3 ayat 13, langit dan bumi yang baru muncul juga di situ. Kata baru yang dipakai adalah kainos, K-A-I-N-O-S, kainos, bukan neos. Kita tahu istilah baru itu bahasa Inggrisnya new. New berasal dari bahasa Yunani neos. Apa bedanya kainos sama neos? Apa bedanya kainos sama neos? Neos itu, saudara, baru, benar-benar baru, dari sebelumnya nggak ada, saudara, benar-benar baru secara waktu, memang baru. Sedangkan kainos itu, saudara, bukan baru secara waktu, tapi baru secara quality. Berbeda, kualitasnya beda, saudara. Ada perubahan kualitas. Lama, saudara sekalian, tapi berbeda secara kualitas. Kita disebut lahir baru, saudara. Kita disebut hidup baru. Bukan berarti, saudara sekalian, hidup kita ini, saudara, kita ganti orang. Ya, bukan. Saulus menjadi Paulus. Bukan berarti, saudara, dia ganti orang. Bukan. Dia tetap orang yang sama, saudara. Tetapi sekarang new quality. Sekarang kualitasnya baru. Bukan kualitas yang lama. Maka kata baru yang dipakai di ayat pertama, juga yang dipakai dalam 2 Petrus pasal ketiga, ayat 13 itu adalah kainos, artinya baru dalam kualitas. Maka, saudara sekalian, di sini kita mengerti alasan yang pertama, langit dan bumi yang baru adalah langit dan bumi yang sekarang, yang diubah, ditransformasi menjadi langit dan bumi yang baru. Kedua, saudara, langit dan bumi yang baru, saudara sekalian, kenapa? Anthony Hukema mengatakan, saudara sekalian, berkenaan dengan Roma pasal 8 ayat 20-21. Mari kita lihat Roma 8 ayat 20 dan 21. Roma 8 ayat 20 dan 21. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, saya loncat ke ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan.
Makhluk ini saudara, ini nggak bicara hanya manusia. Makhluk dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Berarti bukan ganti baru, tapi dibebaskan saudara. Yang lama, yang terbelenggu itu dibebaskan. Makhluk-makhluk yang tadinya dibelenggu oleh perbudakan kebinasaan, sekarang dibebaskan dan dibawa masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ini saudara berarti berbeda kualitas. Bukan sesuatu yang makhluk mati semua hilang lenyap ganti baru, tapi yang lama yang diperbudak itu dibebaskan. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Kita semua diubah. Orang percaya diubah. Tubuh kita nanti ketika Yesus datang, tubuh kemuliaan yang kita pakai bukan tubuh yang baru sama sekali. Oh, tubuh ini saudara dibuang, hilang, gak tahu kemana, atau nyangkut di kuburan, gak balik-balik. Bukan saudara. Tubuh yang ada di kuburan itulah yang bangkit. Tubuh itu yang diubah. Bukan tubuh baru, saudara. Oh, yang di kuburan biarin dimakan rayap, biarin dimakan apa, tikus atau apa. Tuhan kasih baru grace. Bukan. Tubuh itu yang diubah. Seperti tubuh Tuhan Yesus sendiri juga bukan tubuh yang baru, saudara. Tubuh yang ada di kuburan itulah yang bangkit, yang diubah, yang ditransformasi menjadi tubuh kemuliaan. Maka analogi atau analogous bahasa Inggrisnya, analogi antara saudara bumi yang baru dengan kebangkitan tubuh, saudara, Anthony Hoekema mengatakan, saudara, maka sebenarnya saudara bumi yang baru, langit yang baru itu bukanlah saudara Tuhan berikan cipta baru, suatu langit dan bumi yang baru, bukan saudara. Tapi langit dan bumi yang baru itu adalah dari yang sekarang yang diubah oleh Tuhan. Yang keempat, saudara, alasan keempat, Anthony Hoekema mengatakan, saudara sekalian, bahwa iblis akan menang kalau langit dan bumi yang sekarang tidak bisa diubah. Kalau langit dan bumi yang sekarang tidak bisa diubah oleh Tuhan, dihancurkan sekalian oleh Tuhan, berarti iblis menang. Karena iblis sudah berhasil merusak langit dan bumi yang sekarang sampai Tuhan pun angkat tangan. Saudara, barang serusak-rusaknya bawa ke pabriknya bisa diperbaiki. Kalau pabriknya pun angkat tangan, berarti saudara kerusakannya itu sangat luar biasa. Berarti saudara orang yang merusak itu saudara menang sama pabrik. Pabrik pun tidak bisa apa-apa, saudara. Pabrik pun tidak bisa tangani. Dia rusakkan, saudara, dia bikin suatu kerusakan di dalam suatu mobil, dibawa ke dealer resmi tidak bisa tangani. Bawa ke kantor pusat pabrik pun tidak bisa tangani. Berarti orang itu hebat. Langsung orang itu direkrut menjadi bagian teknik di dalam pabrik mobil itu. Kenapa, saudara? Dia bisa timbulkan kerusakan. Seperti zaman dulu kita sudah tahu, saudara, kan, bahwa saudara itu internet daripada bank itu saudara tidak bisa dihack. Tapi kalau ada orang sudah bisa hack, saudara, mungkin saja dia dipanggil oleh bank itu jadi karyawan di situ. Kenapa, saudara? Karena dia bisa jebol sistem yang saudara mereka sendiri tidak tahu. Bahkan kalau saudara sekalian langit dan bumi tidak bisa diubah, berarti saudara sekalian Tuhan itu kalah daripada setan, karena setan berhasil merusak langit dan bumi ini sehingga Tuhan pun tidak bisa ubah. Tapi puji Tuhan, setan bukan menang, setan kalah. Tuhan yang menang karena Tuhan bisa mengubah. Sebagaimana tubuh kita dan hidup kita yang dicemari oleh dosa, Tuhan bisa mengubah. Demikian pula langit dan bumi yang baru, Tuhan bisa ubah. Dan kita hidup, saudara sekalian, dalam langit dan bumi yang baru. Alkitab tidak menjelaskan seluruhnya secara mendetail, saudara sekalian, di dalam langit dan bumi yang baru. Tetapi Alkitab bicara, hari kemarin saya sudah katakan, saudara, bahwa Tuhan bicara keadaan akhir daripada orang percaya, saudara, lebih daripada keadaan akhir daripada orang fasik, orang durhaka. Alkitab tidak begitu tertarik bicara orang fasik nanti akhirnya bagaimana, saudara. Maka saudara kita tidak terlalu banyak bicara nanti saudara neraka akan bagaimana, kehidupan orang fasik di situ bagaimana, saudara tidak terlalu banyak bicara. Bukan tidak bicara. Yang paling banyak bicara tentang neraka itu Tuhan Yesus. Banyak orang selalu keliru memahami Tuhan Yesus. Pikirnya Tuhan Yesus hanya penuh dengan kasih, menyembuhkan orang, menolong orang yang susah, memberi makan. Mereka lupa bahwa yang paling banyak bicara neraka itu Tuhan Yesus. Bukan Yohanes Pembaptis,
bukan Yesaya, bukan Yeremia, bukan nabi siapapun, bukan rasul manapun. Yang paling banyak bicara neraka adalah Tuhan Yesus sendiri. Di situ mengingatkan kita akan penghukuman terakhir, pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan yang harus membuat kita dengan sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, orang percaya akan memasuki saudara kehidupan terakhir, keadaan yang terakhir saudara, di mana kita menikmati persekutuan dengan Bapa, saudara sekalian. Dan saya tidak masuk dalam pembahasan banyak dari bagian ini saudara, karena bagian-bagian ini sering dikhotbahkan di dalam khotbah-khotbah kematian. Sayang sekali. Saudara, sayang sekali. Mestinya bagian ini juga dikhotbahkan dalam kehidupan, dalam kebaktian-kebaktian yang lain, sehingga orang percaya mempunyai pengharapan eskatologis. Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Kita pergi ke rumah Bapa, ke tempat peristirahatan. Kita beristirahat dan kita menikmati saudara, persekutuan dengan Tuhan di dalam rumah Bapa, menikmati saudara kehadiran Allah dalam berkat, dalam kemuliaan, dalam cinta kasih selama-lamanya tinggal bersama dengan Tuhan. Kita hidup dalam kebahagiaan. Itu sebabnya orang yang percaya Tuhan Yesus, saudara, ketika dia meninggal, dia, saudara sekalian, bukan kita berduka kepada dia. Saudara, perhatikan kalimat ini. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia meninggal, kedukaan bukan bagi dia, kedukaan bagi keluarganya. Orang sudah percaya Tuhan Yesus, dia bahagia bersama Tuhan. Dia menikmati, saudara, dia beristirahat dari jerih lelah. Ayub pasal ketiga mengatakan saudara, di tempat itu saudara tidak ada lagi budak, tidak ada lagi pengera, tidak lagi orang besar, orang kecil. Mereka berhenti dari semua kesengsaraan, berhenti dari semua penderitaan. Dia bahagia bersama Tuhan. Oh, Lazarus tinggal di pangkuan Abraham, itu simbolis saudara, pangkuan Abraham, bukan jasmani. Kalau saudara jasmani, semua orang percaya meninggal langsung duduk di pangkuan Abraham, langsung kempes pangkuan Abraham saudara. Itu adalah simbolis. Saudara, itu adalah berarti perhatian Abraham, mengasihi, menggendong, memperhatikan seperti seorang ibu. Bayangkan saudara. Menikmati kebahagiaan saudara, memuliakan Allah terus-menerus, bersekutu dengan Allah, mengagumi pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kekekalan saudara, dan hidup bahagia. Kebahagiaan yang paling tinggi itu ada di mana? Di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kita mengucap syukur saudara. Maka hari kemarin saya bilang, orang percaya sejelek-jeleknya, semenderita-menderitanya, semiskin-miskinnya, sesakit-sakitnya, kita orang percaya masih lebih berbahagia dari mereka yang binasa. Kenapa saudara? Karena mereka yang binasa meskipun hidup enak selama hidup, mati masuk neraka. Tapi orang percaya Tuhan Yesus, saudara, mati masuk surga, menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bayangkan. Ya. Saudara, bahasa Indonesia pakai kata selama-lamanya saudara. Selama-lamanya berarti saudara tidak ada batas waktu. Terus dalam kekekalan saudara tidak ada batas waktu. Terus menikmati persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Di dalam kebahagiaan memuji Tuhan, saudara, melayani Tuhan, mengagumi karya Tuhan saudara, dan bersekutu dengan Tuhan. Dan mereka yang paling menderita di dunia bagi Tuhan, mereka lah yang paling akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Perjamuan saudara, duduk dengan saudara sekalian di dalam kemuliaan Tuhan. Ini adalah saudara ayat pertama. Ayat kedua, Wahyu 21 ayat kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru, bagaikan pengantin perempuan. Oke. Kita lihat dulu saudara, ayat 9-10. Nanti kita akan sambung di bagian kedua dari PA ini di ayat 9 dan ayat 10. Mari kita lihat ayat 9 dan ayat yang ke-10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Apakah atau siapakah Yerusalem baru? Saudara perhatikan, Yerusalem baru menurut 3 ayat ini adalah gereja. Yerusalem yang baru itu adalah community of believers, adalah persekutuan, adalah gereja, adalah community of saints, communio sanctorum, persekutuan orang kudus. Itulah saudara Yerusalem yang baru.
Yerusalem yang baru, saudara sekalian, adalah gereja. Karena ayat ini memberitahu kita dengan jelas, saudara, bahwa Yerusalem baru itu adalah gereja, adalah komunitas orang percaya yang turun dari sorga. Kenapa dibilang Yerusalem baru, yaitu gereja, saudara, turun dari sorga? Karena ini merupakan kontras dari pasal 13. Dalam Wahyu pasal 13 yang sudah kita bahas dalam seri tanda-tanda akhir zaman, di situ saudara, dua binatang keluar dari bawah, dari laut, dari bumi, dari kegelapan, saudara. Dua binatang, satu antikristus, satu nabi palsu. Kemarin saya sudah bilang, saudara, setan itu adalah imitasi Allah Bapa, lalu antikristus itu imitasi Kristus, nabi palsu itu adalah imitasi daripada Roh Kudus, saudara. Maka saudara sekalian, kita lihat di sini, dua binatang itu, satu dari bumi, satu dari laut, keluar dari bawah, dari kegelapan. Sedangkan Yerusalem yang baru turun dari atas, dari sorga, dari terang. Kenapa dibilang saudara gereja, Yerusalem baru itu adalah gereja? Kenapa dibilang gereja itu adalah turun dari atas, saudara? Karena tidak pernah, tidak mungkin, tidak bisa, gereja itu bisa ada kalau bukan anugerah Tuhan dari atas. Kenapa Yerusalem baru, gereja itu saudara dibilang turun dari atas? Karena tidak mungkin, tidak bisa, tidak pernah gereja itu bisa ada kalau bukan anugerah Tuhan dari atas. Saudara sekalian, kita melihat dua aspek di sini, saudara sekalian, untuk memahami keseluruhan pemikirannya, saudara sekalian, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah jalan keluar dari atas untuk menyelesaikan orang berdosa. Seluruh dunia sudah buntu oleh dosa. Seluruh umat manusia sudah buntu oleh dosa. Semua manusia berdosa, termasuk pendiri agama pun berdosa. Semua manusia berdosa, pemimpin agama pun berdosa, pendeta, pastor pun berdosa. Gak ada yang bersih dari dosa. Semua sudah buntu oleh dosa. Itu sebabnya pertolongan bagi umat manusia tidak bisa datang dari manusia itu sendiri. Pertolongan bagi umat manusia tidak bisa datang dari manusia itu sendiri. Ilustrasi yang paling sering saya pakai adalah, saudara, kalau sebuah bus memuat 60 anak TK, semuanya anak TK, mereka naik bus itu, mereka pergi ke wisata ke danau. Lalu saudara, satu-satunya orang dewasa dalam bus itu adalah sopirnya. Tidak ada orang dewasa yang lain. Lalu mereka menunggangi bus itu, mereka main-main di situ, saudara, dan menikmati perjalanan itu. Ketika jalan menurun menuju ke danau, sopirnya mendadak serangan jantung, lalu meninggal, dan busnya oleng, lalu masuk tenggelam ke dalam danau, saudara. Dalam kondisi begitu, pertolongan dari luar atau dari dalam? Tidak mungkin dari dalam bus, harus dari luar. Kenapa, saudara? Di kaca-kaca bus itu ada palu, lalu ada tulisan, pecahkan kaca dalam keadaan darurat. Tapi anak-anak TK belum lancar membaca. Mereka baru belajar membaca. Ayo mereka lihat ada palu, lalu ada huruf. Coba kita baca. P-E-P, C-A-C, Peca. Beca apa peca? Dia masih belum ngerti apa artinya. Dia belum keluar, saudara. Kalau dia sudah ngerti pun, sudah bisa membaca pun, belum tentu ngerti. Kalau sudah mengerti pun, saudara, dia ambil palu. Dia pukul-pukul, saudara, sampai mati pun belum pecah kaca itu. Kalau begitu pertolongan tidak bisa datang dari dalam bus itu. Harus dari luar. Ada orang datang, saudara, mendobrak kaca dari luar. Baru lepaskan anak-anak itu. Demikian pula, saudara, ketika umat manusia jatuh dalam dosa. Seluruh umat manusia sudah dicemari oleh dosa. Tidak mungkin ada jalan keluar datang dari umat manusia. Harus dari Tuhan. Harus dari Allah. Dari luar. Oh, dari luar umat manusia. Boleh nggak malaikat? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh malaikat? Malaikat bukan pencipta. Yang paling mengerti menyelesaikan manusia haruslah pencipta. Bukan malaikat. Malaikat dari luar. Tapi malaikat bukan pencipta. Dia nggak mengerti, saudara. Harus kembali, saudara, kepada, saudara sekalian itu. Kembali kepada, saudara, pencipta. Saya pernah mempunyai sebuah kamera pocket, saudara, yang jatuh. Kemudian rusak, saudara, saya bawa ke tukang servis elektronik. Dia mengatakan ini tidak bisa. Harus bawa ke service centernya sendiri. Sudah bawa ke service center di kota lain, sudah di kota kecil. Dia mengatakan tidak bisa. Harus bawa ke Jakarta, langsung ke pabriknya. Ke pusatnya di mana-mana dia kasih alamat. Baru bisa menyelesaikan. Kalau tidak bisa menyelesaikan. Kita tidak punya spare partnya. Kita tidak punya alat untuk membongkar dan sebagainya. Saudara sekalian, tidak bisa. Manusia sudah buntu dalam dosa, sudah rusak oleh dosa. Tidak bisa, saudara sekalian, diselesaikan oleh manusia dari dalam.
Tidak bisa diselesaikan oleh malaikat dari atas. Malaikat memang dari atas, tapi tidak bisa diselesaikan oleh malaikat. Harus diselesaikan oleh pencipta. Dan Tuhan Yesus yang mencipta, menurut Yohanes 1 ayat 3, Tuhan Yesus yang mencipta seluruh alam semesta termasuk manusia. Tuhan Yesus sebagai pencipta itulah yang bisa menyelesaikan kesulitan daripada umat manusia. Maka saudara, kita menerima anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan dalam bentuk apa? Anugerah Tuhan dalam bentuk, saudara sekalian, dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus waktu dia di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, dosa kita ditimpakan kepada dia. Sehingga dia mati bukan karena dosa dia, sebab Tuhan Yesus sama sekali tidak berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib menanggung dosa kita, orang-orang pilihan Tuhan. Dan yang kedua, anugerah Tuhan itu kita terima di mana, saudara? Yaitu ketika kebenaran keadilan Tuhan Yesus dicangkokkan kepada kita waktu kita percaya Tuhan Yesus. Sehingga kita diakui sebagai orang benar. Kita dijustifikasi, dijustified. Being justified means being declared as righteous by God the Father. Apa artinya, saudara sekalian, dijustifikasi? Apa artinya dibenarkan? Dibenarkan itu bukan berarti orang berdosa dijadikan benar. Itu tidak adil, saudara. Dibenarkan itu berarti orang benar diakui sebagai orang benar. Lalu bagaimana bisa terjadi kita orang berdosa diakui sebagai orang benar? Karena waktu kita percaya Tuhan Yesus, kebenaran keadilan Tuhan Yesus dicangkok kepada kita. Sehingga kita dijadikan orang benar. Kita diumumkan, Allah Bapa mengumumkan, you are righteous. Kamu orang benar. Kenapa kita disebut orang benar? Karena waktu kita percaya Tuhan Yesus, kebenaran keadilan Tuhan Yesus dicangkok kepada kita. Jadi ada 3 cangkok ya. 3 cangkok itu saudara di dalam Alkitab, istilah teologisnya imputasi. Imputasi. Imputasi itu lawannya amputasi. Kalau amputasi semua udah paham. Orang sakit gula, kakinya luka dipotong. Ya. Namanya amputasi. Ya. Amputasi. Tetapi saudara, imputasi, lawannya imputasi berarti cangkok. Cangkok. 3 kali cangkok, saudara. Yang diberitakan Alkitab. Pertama, dosa Adam dicangkok kepada kita. Sehingga kita semua lahir sudah orang berdosa. Kok bisa ya lahir sudah orang berdosa ya? Gampang, saudara, lihat aja anak kecil. Ada nggak yang ngajari dia berbuat dosa? Nggak ada. Bisa dia pukul kakaknya, bisa dia jewer adiknya. Siapa yang ngajari dia? Papanya nggak ngajari, mama nggak ngajari, TV juga nggak boleh nonton. Kok bisa ya? Dari kecil, saudara. Dari lahir, saudara, sudah protes. Maka bayi lahir sudah nangis. Lahir aja udah protes. Saudara, lahir sudah ada dalam dosa. Maka Daud bilang, aku dikandung dalam dosa. Imputasi pertama, cangkok pertama, dosa Adam dicangkok kepada kita. Imputasi kedua, saudara, dosa orang-orang percaya, dosa orang pilihan dicangkok kepada Yesus waktu dia dipaku di kayu salib. Dosa kita orang percaya dicangkok kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Ini imputasi kedua. Imputasi ketiga, kebenaran keadilan Tuhan Yesus dicangkok kepada kita waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita diakui sebagai orang benar. Itu namanya dijustifikasi, dibenarkan. Saudara sekalian, gereja ada dari mana? Dari atas. Ada anugerah dari atas. Ada Kristus yang menyelesaikan dari atas. Ada, saudara, ada kebenaran keadilan yang dicangkok dari atas kepada kita. Demikian pula Roh Kudus yang melahirkan kembali kita dari atas, saudara. Roh Kudus datang melahirkan kembali kita, orang yang mati dalam dosa, yang tidak mau percaya Tuhan, yang tidak mau menghargai Tuhan. Kita semua itu seperti Firaun. Maksudnya apa, saudara? Waktu Musa datang sama Harun kepada Firaun, minta supaya orang Israel dibebaskan. Musa sama Harun bilang, Tuhan berfirman, bebaskanlah umatku supaya mereka pergi beribadah kepadaku di padang gurun. Firaun bilang apa? Siapa Tuhan itu? Sehingga firman-Nya harus aku dengar. Firaun itu mewakili orang berdosa. Siapa Tuhan itu sehingga firman-Nya harus aku dengar? Nah, itu karena apa, saudara? Karena hatinya tertutup oleh dosa sehingga dia belum mengerti Tuhan itu, saudara. Setelah Roh Kudus sudah membukakan, saudara,
Kalau Roh Kudus sudah bukakan. Orang dulu pernah ateis, pernah memaki Tuhan, sampai Roh Kudus buka hati dia, langsung dia berlutut, ampun, Tuhan ampuni, Tuhan jangan murka kepada saya, Tuhan kasihani saya dulu orang brengsek, dia pukul-pukul mulutnya, mulut saya ini Tuhan jahat, saya berkata-kata yang jahat, Tuhan ampuni. Setelah dia sadar, kapan dia sadar? Roh Kudus celikkan mata dia. Maka penginjilan bisa berhasil bukan karena hebatnya penginjil, bukan karena fasilitas penginjil, bukan karena metode-metode penginjilan. Penginjilan bisa berhasil hanya semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus bekerja, orang tidak bisa menginjili. Pendeta, dokter, penginjil terbesar di dunia pun menginjili belum tentu orang percaya. Orang gila menginjili, bisa orang percaya? Tidak bisa. Orang gila bacakan beberapa ayat saja, mungkin orang terima Yesus. Mungkin tidak? Mungkin. Loh kok bisa ya? Kalau Tuhan mau pakai, bisa. Anak kecil menginjili kakeknya, bisa nggak? Bisa, saudara. Ayat ketiga. Mari kita sambung ke ayat ketiga. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Sepanjang Alkitab berkali-kali Alkitab mencatat kalimat ini, saudara. Allah menjadi Allah kita, dan kita menjadi umatnya sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan menjadi Allah kita, dan kita menjadi umatnya. Itu diulang terus. Sampai Simon Kistemaker mengatakan, ayat ini adalah benang emas yang ditenun dalam Alkitab dari awal sampai akhir. Itulah benang kasih setia Allah bagi umat perjanjiannya. Dari depan sampai belakang terus muncul, saudara. Ini Tuhan mau. Inilah gereja. Inilah inti, saudara. Mengikut Tuhan. Allah menjadi Allah kita, saudara sekalian. Dan kita menjadi umatnya. Orang percaya Tuhan Yesus bukan soal masuk surga. Jangan pikiran kita sendiri. Kenapa percaya Yesus? Saya kepengen masuk surga. Itu berarti egois juga ujungnya, saudara. Dalam khotbah persiapan Paskah di Geri Pusat saya sudah sampaikan, saudara. Orang yang siang malam berfokus kepada murka Allah, orang itu orang egois. Karena dia ketakutan menerima yang tidak enak, maka dia takut murka Allah, jangan berbuat dosa, saudara. Bukan. Kita tidak mau berbuat dosa, bukan terutama karena takut murka Allah. Kita tidak mau berbuat dosa, terutama karena takut melukai hati Tuhan yang mencipta dan menebus kita. Saya ulang kalimat ini. Kita tidak mau berbuat dosa terutama bukan karena takut murka Allah. Kita tidak mau berbuat dosa terutama karena takut melukai hati Tuhan yang mencipta dan memelihara, menebus kita. Itu kita takut melukai hati Tuhan. Demikian pula orang percaya kepada Tuhan Yesus pertama-tama adalah karena dia dibawa untuk berdamai dengan Allah yang sejati. Dia dibawa untuk mengenal Allah yang sejati. Itu tujuan pertama daripada orang percaya Tuhan Yesus. Bukan masuk surga. Masuk surga itu akibat, saudara. Kalau dia sudah jadi anak Bapa, ya pulang pasti ke rumah Bapa. Tidak mungkin pulang ke rumah tetangga. Karena dia anak Bapa kok. Pulang pasti ke rumah Bapa. Kenapa percaya Tuhan Yesus? Karena dibawa untuk berdamai dengan Allah sejati. Dibawa untuk mengenal Allah yang sejati. Dibawa untuk menjadi umat dari Allah sejati. Dan Allah itu menjadi Allah bagi mereka. Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kemah itu, saudara, berdiam, saudara. Ini persekutuan yang paling intim. Dan Imamat 26 ayat 11 dan 12 berkata, Imamat 26 saya bacakan, saudara, kalau ada ayat yang saya minta saudara buka, baru saudara buka. Ini saya bacakan Imamat 26 ayat 11 dan 12, saudara catat saja lokasinya. Imamat 26 ayat 11 dan 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Kemah suci ditempatkan di tengah-tengah kita. Tuhan berkata, hatiku tidak akan muak melihat kamu. Waduh, ini luar biasa. Oh Tuhan, kami begitu banyak berdosa. Seperti Yesaya ketika melihat Tuhan di bait Allah. Yesaya berkata, aku najis, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis. Celakalah aku, binasalah aku. Yesaya mengatakan begitu. Dia takut kepada Tuhan, tapi Tuhan berkata, hatiku tidak akan muak melihat kamu. Kenapa, saudara? Karena sudah dibenarkan oleh Allah Bapa dan sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Sudah ditebus oleh darah Kristus. Sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah dibenarkan oleh Allah Bapa dan sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. 3 ini, saudara. Pertama, sudah ditebus oleh darah Kristus.
Kedua, sudah dibenarkan oleh Allah Bapa. Ketiga, sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Maka Tuhan lihat kita, Tuhan tidak muak, saudara. Oh, betapa indah. Mari di dalam dunia kita berjuang, saudara. Minta anugerah Tuhan supaya kita menyenangkan Tuhan, supaya Tuhan jangan muak, saudara. Saudara sekalian, Amsal berkata, doa orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Korban orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Kalau kita hidup tidak benar, saudara, terus melayani, hidup nggak benar, terus berdoa, saudara, jangan sampai Tuhan muak lihat muka kita. Lu lagi ya. Hidup tidak beres sok suci. Hidup tidak beres sok dekat. Bertobat. Nah itu saudara, kalau itu yang terjadi, saudara, kasihan sekali. Kita saudara rajin pelayanan, tapi jangan lupa rumah tangga beres enggak. Saudara rajin ke gereja, tapi saudara di kantor beres enggak, saudara. Kita mesti tanya itu, saudara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus majelis di gereja, jangan terlalu senang lihat orang yang aktif, saudara. Aktif itu mungkin saudara sekalian dia lari, ya, dari tanggung jawab dia di rumah, dari tanggung jawab dia di kantor. Ada saudara, Tuhan Yesus berkata ketika banyak orang mengikut dia, Yesus berkata, barang siapa tidak membenci ayah ibunya, anaknya, suami, istri, dan sebagainya, tidak layak menjadi muridku. Kalau kamu datang ke sini, hatimu di tempat lain, jangan. Itu intinya, saudara. Bukan Yesus ajar kita membenci orang tua. Musuh saja dikasihi, kok masa Yesus mengajar kita membenci orang tua? Lalu Yesus mengatakan, kalau kamu datang kepadaku, tapi kamu tidak mau pikul salib, pulang. Jangan kamu ke sini, kenapa? Kamu lari dari salibmu. Dari tugas tanggung jawab yang Tuhan beri kepadamu di rumah, di pekerjaan, saudara. Mahasiswa yang pelayanan, saudara, yang rajin di gereja, tanya dulu kuliahnya beres enggak? Jangan-jangan saudara sekalian sudah puluhan semester. Jangan-jangan saudara kuliahnya itu seperti masa pemerintahan Orde Baru panjangnya, saudara. Nggak lulus-lulus, saudara. Terus, ya. Kepengen bertahta terus, saudara. Nggak kepengen lulus-lulus. Saya pernah ketemu orang, saudara, mahasiswa 22 semester belum lulus. 11 tahun, kurang sedikit saya bilang sama dia, lapor muri supaya you dapat penghargaan mahasiswa terlama kuliahnya. 22 semester, saudara. Nggak lulus-lulus. Kita mesti tanya, saudara. Jangan sampai Tuhan itu lihat, saudara pikir, oh saya aktif, orang-orang di gereja senang, ya. Karena saya rajin ke gereja, saya aktif pelayanan. Saudara mesti tanya, Tuhan muak nggak lihat kita, saudara? Karena rumah tangga kita bagaimana? Pekerjaan kita bagaimana, saudara? Kuliah kita bagaimana? Kita mesti tanya sama Tuhan. Jangan kita, oh senang, oh di gereja orang senang terima kita, saudara. Kita mesti evaluasi diri kita, minta pertobatan setiap hari supaya Tuhan tidak muak melihat kita. Besok sampai di dalam sorga, di dalam kekekalan, saudara, Tuhan tidak muak melihat kita. Kenapa tidak muak? Karena sudah ditebus oleh Kristus, sudah dibenarkan oleh Allah Bapa, sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Ayat yang keempat, ini luar biasa. Ayat yang keempat akan kita bicara cukup panjang, saudara. Ayat yang keempat ini luar biasa. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sudah nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi ratap tangis. Di dalam dunia ini, saudara, kita menangis hanya karena dua hal. Kita menangis karena dosa, dan kita menangis karena penderitaan. Dan dua-duanya sudah tidak ada lagi di dalam kekekalan, saudara. Dalam hidup yang kekal, dalam langit dan bumi yang baru, sudah tidak ada lagi ratap tangis karena dosa dan ratap tangis karena penderitaan. Duka cita, perkabungan sudah tidak ada lagi, saudara. Di manakah tempat yang pasti tidak ada virus corona? Di sorga. Di dalam dunia, saudara mau kemana saja bisa terjadi, saudara. Ya. Sekarang dibilang jangan terlalu cepat senang. Pemerintah jangan terlalu cepat, saudara, izinkan mudik. Nanti tambah banyak lagi, saudara. Negara-negara yang sudah mulai menurun saja mereka takut second wave, gelombang kedua. Kita belum selesai gelombang pertama, kita berdoa supaya pemerintah diberi bijaksana. Jangan cepat-cepat saudara buka, jangan cepat-cepat saudara sekalian. Itu memang tuntutan ekonomi menjadi tidak gampang, saudara, tapi pemerintah harus berhati-hati. Semua penderitaan itu akan berakhir. Tidak ada lagi air mata, dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yesaya 25 berkata, Tuhan menghapus air mata dari semua muka orang percaya. Dari wajah kita, saudara. Ada yang hapus, waduh. Saudara, kalau yang hapus istri, suami senang ya. Yang hapus orang tua senang. Yang hapus Tuhan sendiri, saudara. Tangan Tuhan sendiri yang hapus, saudara. Wah, saudara, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan yang menghapus air mata.
Tuhan yang memberi kelegaan, saudara. Tuhan yang menghibur. Ya. Yang puji manusia biasa, saudara. Tapi kalau yang puji itu Tuhan, saudara. Inilah hambaku yang baik dan setia. Mari masuk nikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Luar biasa. Dalam dunia banyak orang yang setia, saudara, itu tidak dihargai oleh dunia. Termasuk hamba-hamba Tuhan seperti Jim Elliot dan teman-temannya yang sampai mati, saudara. Ya. Itu tidak dihargai, tetapi saudara Tuhan akan hitung semua. Simon Kistemaker bilang begini, saudara. Seperti seorang ibu yang membungkuk dan dengan lemah lembut mengusap air mata anaknya yang menangis. Motherly love. Seperti seorang ibu yang membungkuk dan dengan lemah lembut mengusap air mata anaknya yang menangis. Demikianlah Tuhan Allah membungkuk untuk mengeringkan air mata anak-anaknya yang penuh dengan air mata. Ini adalah potret tentang kasih setia Allah yang menjamah anggota keluarganya yang menderita. Sejak jatuh dalam dosa, manusia telah mencucurkan air mata yang tak terhitung banyaknya. Sehingga dunia ini sungguh bisa disebut lembah air mata. Cucuran air mata ini disebabkan oleh kesengsaraan, penindasan, aniaya, kesedihan, dan kematian. Kita hidup dalam lembah air mata, dari kecil kita nangis. Orang tua nangis, masih nangis. Kita masih hidup dalam cucuran air mata, saudara. Bukan hanya anak kecil, bukan hanya perempuan, laki-laki pun menangis. Tapi seperti seorang ibu, motherly love. Allah itu membungkuk dan mengusap air mata umat manusia yang sudah menderita, saudara. Kalau saudara hidup dalam kebenaran dan saudara mencucurkan air mata, jangan khawatir, karena besok Tuhan yang usap air matamu. Tapi kalau saudara menangis karena dosamu sendiri, ya besok sampai di surga disuruh push up sama Tuhan. Tuhan tidak usap air matamu, kan kamu sendiri yang tidak benar kok. Tapi kalau kamu sudah dalam kebenaran, bukan karena kesalahanmu, engkau menangis, mencucurkan air mata. Banyak kali orang tidak mengerti air mata kita, saudara. Yang mengerti cuma Tuhan. Itu makanya ada satu ayat di Amsal luar biasa. Tuhan mengerti kepedihan hati, saudara. Kita tidak bisa mengerti kepedihan hati orang lain. Tapi Tuhan memahami, saudara. Hana dan semua yang menderita di Alkitab itu, mereka bilang Tuhan mengerti kepedihan hati kita. Tuhan mengerti, saudara. Air mata kita orang tidak mengerti. Kita menangis sendiri, saudara. Orang tidak mengerti air mata kita. Ya. Kita kalau cerita juga orang salah paham, saudara. Banyak kali seperti itu. Jangan-jangan, saudara, bukan hanya orang lain tidak mengerti. Orang di sekitar kita juga nggak mengerti. Dunia sudah jatuh dalam dosa, penuh kesalahpahaman. Orang tua mengatakan, you anak gak ngerti perasaan orang tua. Anak mengatakan, mama dan papa gak ngerti perasaan saya. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan kita mencucurkan air mata, tenang saja, besok yang hapus itu Tuhan. Motherly love. Besok di dalam sorga, saudara, kita beristirahat dengan bahagia. Itu sebabnya saya percaya, saudara. Orang yang sudah terlalu lelah, jangan mengeluh. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara hidup bagi orang lain, dan saudara lelah, jangan mengeluh. Kalau saudara hidup bagi Tuhan, saudara hidup bagi kebenaran, saudara hidup bagi orang lain, dan saudara lelah, jangan mengeluh. Karena Tuhan tahu, ketika saatnya tiba, Tuhan akan suruh saudara beristirahat. Saya sudah temukan itu dalam banyak kesaksian, saudara. Saya tidak cukup waktu semua saya saksikan di sini. Orang yang sudah lelah, sudah memikul penderitaan, dia hidup dalam kebenaran, terus dianiaya, terus mengalami saudara kesengsaraan, terus mengalami kesulitan, tidak usah mengeluh. Bersyukur saja, bersuka cita saja. Tahu-tahu ditabrak motor, meninggal. Kok cepat sekali ya? Bagi kita cepat sekali, bagi dia sudah terlalu lama. Saudara bilang, kok cepat sekali ya? Masa barusan kok sudah meninggal? Ya. Katanya kecelakaan biasa. Oh, macam-macam, saudara. Ada orang bawa motor, saudara, helmnya kebentur truk, saudara. Bawa ke rumah sakit, saudara sekalian. Begitu dibuka helmnya, kepalanya pecah, langsung meninggal. Oh, cepat sekali. Katanya cuma bentur sedikit. Kok sudah meninggal? Bagi kita cepat sekali, saudara. Bagi dia sudah lama, tapi dia tidak mengeluh, dia bersyukur saja dalam penderitaan dia, saudara. Dia tahan air mata yang terus bercucuran. Jangan mengeluh. Memang berat, tapi jangan mengeluh. Tenang saja. Kalau sudah sampai waktu Tuhan, kita itu penuh belas kasihan. Dia mengerti penderitaan kita. Dia mengerti air mata kita. Tuhan bilang, kamu sudah capek. Nanti saya suruh pulang. Ada hamba Tuhan, saudara, yang melayani dengan susah payah. Sampai waktu Tuhan tiba, berhenti. Sudah istirahatlah. You sudah capek. Tuhan ngerti kok. Pulang, saudara. Tidak usah mengeluh.
Mengeluh itu seolah-olah Tuhan tidak ngerti kita capek. Saudara. Tuhan ngerti kok kita capek. Tuhan tahu, Dia Bapa yang Maha Tahu. Dia mengerti air mata kita. Saudara. Motherly love. Motherly love muncul di mana, saudara? Motherly love yang muncul di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat ini. Sebelumnya motherly love sudah muncul di dalam Nuh. Di dalam cerita Nuh, saudara, dikatakan mereka semua masuk ke dalam bahtera, termasuk semua binatang. Lalu ditutup dengan satu kalimat, saudara. Tuhan menutup bahtera itu, pintu bahtera itu dari belakang. Yang tutup Tuhan. Pintu bahtera bukan ditutup oleh Nuh, bukan ditutup oleh anak-anak Nuh, bukan ditutup oleh keluarga Nuh. Pintu bahtera itu ditutup dari belakang oleh Tuhan. Bagi saya ini motherly love. Kenapa, saudara? Karena seperti seorang ibu masuk ke kamar anaknya, anaknya sudah tidur, dia selimuti anaknya, dia matikan lampu besar, nyalakan lampu kecil, dan dia tutup pintu. Motherly love. Tuhan tutup pintu, Tuhan jamin, you bye-bye dalam bahtera, ya. You lockdown di bahtera situ, lockdown ya, lockdown di situ, bye-bye, aku pelihara kamu. Sekian hari, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara Nuh. Motherly love. Waktu Daud jatuh dalam dosa, Daud berkata, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kata rahmat itu dalam bahasa Ibrani, rahamim. Rahamim itu dari kata saudara rahamim yang dekat artinya dengan rahim. Waktu Mazmur 51 ayat ketiga, Daud berkata, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu yang besar. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kata rahmatmu yang besar itu rahamim. Rahamim bahasa Ibrani. Rahamim itu dekat dengan kata rahim. Artinya kandungan, saudara. Rahamim berarti kandungan. Raham, rehem, yang berarti kandungan, saudara. Seorang ibu. Tuhan mengasihi Daud. Tuhan mengasihi orang percaya, saudara, dengan motherly love. Seperti anak, saudara, dia buang air besar. Dia merepotkan. Dia nakal. Dia pecahkan piring. Dia nggak naik kelas. Dia mau lari kemana, saudara? Seperti cerita patong di dalam khotbah di internet, saudara bisa dengar yang begitu bagus sekali tentang mama daripada Alpha Edison itu. Ketika guru pun tidak mau, dia lari kemana? My mother is the resting place. Mama, dia lari ke mama, saudara. Motherly love. Seperti Daud ketika jatuh dalam dosa, mau lari kemana lagi? Tidak ada jalan keluar. Ketika dia gagal, saudara, satu-satunya jalan keluar, dia lari kepada Tuhan. Karena motherly love. Tuhan tutup pintu bahtera Nuh, motherly love. Tuhan menerima Daud yang jatuh dalam dosa, motherly love. Dan besok, saudara, Tuhan hapus air mata. Itu motherly love. Oh, sungguh indah penghiburan ini, saudara. Saudara sekalian, sungguh indah. Saya baru mengerti, saudara, kenapa Wahyu berkata, berbahagialah orang yang membaca. Pasal 1 ayat 3. Pasal 22 dibilang lagi, berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar firman Tuhan. Saudara, kalau saudara mempelajari dengan detail, pelan-pelan, satu persatu, saudara bisa mencucurkan air mata membaca kitab ini. Sungguh luar biasa. Ayat 5. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bagian kedua akan kita bahas besok. Saya tidak bahas bagian kedua, karena muncul lagi besok, saudara. Saudara, bagian yang pertama, saudara, Tuhan berkata, lihatlah yang ada di atas tahta. Inilah perkataan dari Allah Bapa sendiri yang duduk di atas tahta. Ini luar biasa, makanya banyak ahli mengatakan ini salah satu ayat yang paling penting dalam Wahyu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Yang menjadikan baru bukan pendidikan, bukan filsafat, bukan psikologi, bukan kesehatan, bukan medis, bukan uang, bukan ekonomi, bukan pembangunan. Apa yang menjadikan baru, saudara? Tuhan. Yes, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jelas, nanti diulang lagi oleh Paulus dalam Galatia pasal ke-6. Itu salib Kristus. Pendeta Stephen Tong dalam khotbah hari Minggu, streaming yang pertama, saudara, Pak Tong mengatakan 3 yang menyucikan kita. Darah Kristus, Roh Kudus, dan firman Allah. Bagi saya, saudara, saya terapkan ini menjadi konteks daripada ayat kelima ini. 3 yang menjadikan baru. Darah Kristus yang menjadikan kita hidup baru, menjadikan kita ciptaan baru. Roh Kudus yang melahirkan baru kita.
dan firman yang memberi kepada kita saudara new angle, new perspective to see our life. Kita hidup dalam dunia ini saudara akan menghadapi yang lama, rumah akan jadi rumah lama saudara. Nggak ada orang pindah rumah tiap hari. Jangankan tiap hari saudara, tiap tahun pun nggak ada orang pindah rumah tiap tahun. Nggak mungkin, jangankan tiap hari atau tiap bulan saudara. Nggak ada orang saudara dimanapun yang pindah rumah saudara tiap tahun. Ada pun jarang. Kita tinggal berapa tahun saudara, di rumah itu menjadi rumah lama. Saudara. Teman menjadi teman lama. Sekarang ini pergantian begitu cepat setelah SD, SMP pindah lagi, SMA pindah lagi. Teman SD kita bukan teman SMP bukan teman SMA. Tapi banyak hal dalam hidup kita saudara lama. Bahkan saudara teknologi yang paling cepat berkembang itu HP, saudara, teknologi informasi. Itu pun saudara saya percaya tidak ada orang tiap bulan ganti HP saudara. Mungkin setahun ganti sekali ada. Itu 2 kali karena jatuh apa saudara. Tapi nggak ada orang yang konsisten tiap bulan ganti HP saudara. Tidak ada. Ya. Ada orang bilang, ada pak orang tua-tua yang suka lupa. Ya. Maka dia beli HP yang 100.000 satu lusin. Jadi hilang ambil lagi. Nomornya ganti terus karena suka lupa. Pergi gereja lupa hilang. Pergi naik taksi ketinggalan hilang. Mungkin itu lain cerita saudara. Umumnya kita hidup dalam segala sesuatu yang lama, apapun saja lama, teman lama, rumah lama, barang lama, saudara semuanya lama. Apa yang terus baru? Yang terus baru adalah saudara firman Tuhan yang mengubah pandangan kita untuk melihat segala sesuatu yang lama dengan cara pandang yang baru. Kacamatanya mesti diubah. Jadi orang yang membaca firman, yang mendengar firman itu berbahagia saudara. Kalau saudara terus setiap hari saudara, maka saudara kita punya makanan tubuh kita ini saudara, tidak sama singa, beda. Singa itu makan daging 40 kg 1 minggu sekali. Singa sekali makan 40 kg daging seminggu. Gak ada orang mengatakan saya makan setengah karung beras langsung buat sebulan. Tidak bisa saudara, tiap hari. Maka saudara tidak bisa mengatakan saya baca Alkitab saudara langsung sekaligus 1 bulan sekali baca Alkitab. Tidak bisa, mesti tiap hari. Supaya setiap hari saudara kita memperoleh anugerah baru, artinya perubahan pandangan yang baru yang diberi oleh firman. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Bagian yang pertama sudah muncul di dalam khotbah tentang penderitaan, saudara bisa dengar. Tuhan adalah Alfa dan Omega, berarti menekankan bukan hanya Alfa huruf pertama atau Omega huruf terakhir, tapi Tuhan ada di setiap huruf. Berarti saudara, God is there. Di setiap titik daripada pergumulan orang percaya, dalam setiap titik air mata orang percaya, dalam setiap titik penderitaan orang percaya, Tuhan hadir. Itu poinnya. Allah berdaulat ada, bukan tidak ada. Dia hadir, dia mengontrol segala sesuatu. Tapi saudara dibilang, air kehidupan. Besok kita akan bahas sungai kehidupan. Air kehidupan ini apa saudara? Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ayat 14. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air hidup itu Tuhan beri kepada kita dan terus memancar kepada hidup yang kekal. Itu saudara keselamatan di dalam Kristus. Cuma-cuma, tidak usah bayar. Puji Tuhan saudara, diselamatkan itu cuma-cuma. Saya ketika menginjili sopir taksi, saya suka ngomong begini, ke Surabaya harus bayar, ke Singapura harus bayar, pergi ke Singaraja harus bayar, tapi pergi ke sorga cuma-cuma. Enak ya? Gampang ya? Tidak. Bukan cuma-cuma berarti murah, bukan cuma-cuma berarti gampang, karena Kristus mencurahkan darahnya, mati di kayu salib. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, yang gratis itu bukan cuma-cuma. Bukan, yang gratis itu bukan murahan, yang cuma-cuma itu bukan murahan, tapi Kristus memberikan kepada kita keselamatan dengan sangat-sangat mahal, yaitu dia mati mencurahkan darah di atas kayu salib, menanggung murka Allah. Dalam buku Saat Teduh 30 hari merenungkan penderitaan Kristus yang baru kita lewati bulan lalu, saudara Bonhoeffer dalam renungan yang pendek itu, Bonhoeffer mengatakan begini, jauh lebih mudah bagi seorang
untuk menderita ketika menaati perintah manusia daripada menderita dalam keadaan bebas dan bertanggung jawab. Yesus menderita bukan karena siapa yang suruh. Kalau tentara menderita, dia rela. Kenapa saudara? Yang suruh komandan kok, yang tanggung jawab komandan. Tapi Yesus menderita dengan bebas dalam keadaan tanggung jawab. Dia mau sendiri, itu nggak gampang saudara. Ya. Kalau disuruh, ya dia nggak bisa apa-apa kok. Seperti Adolf Eichmann, saudara, disuruh sama Hitler. Ya. Pengadilan tanya sama dia, kenapa you begitu kejam? Saya cuma jalankan tugas. Saya warga negara baik, saya karyawan yang baik, saya anak buah yang baik, saya taat hati nurani, dan hati nurani saya itu adalah surah Hitler. Bonhoeffer mengatakan jauh lebih mudah seorang menderita mentaati perintah manusia daripada menderita dalam keadaan bebas. Dan Kristus menderita dalam keadaan bebas. Bukan siapa yang suruh, bukan siapa yang paksa. Jauh lebih mudah bagi seseorang menderita bersama-sama daripada menderita sendirian. Jalan 10 kilo, 5.000 orang, rela. Lari maraton 42 kilo, yang ikut 10.000 orang, rela. Tapi kalau jalan sendiri, 1 kilo aja, 2 kilo aja sambil kutuk-kutuk diri. Sial amat ya, apes banget gue. Kok bisa dihukum kayak begini? Jalan malam-malam sendiri, ya. Hujan-hujan, maki-maki saudara. Tapi kalau rame-rame, makin sulit, makin seru. Makin sulit, makin bahagia. Makin hujan, hore, hujan. Rame-rame, senang. Saudara. Naik budget air sendiri, aduh, makanannya cuma Indomie yang dijual. Nggak enak, jalan berjam-jam, penerbangan lebih 10 jam, nggak ada televisi, nggak ada layar, nggak enak. Tapi kalau rame-rame, kuis. Rame-rame, kalau perlu saudara, bawa gitar, nyanyi, kalau di bus. Bonhoeffer mengatakan Kristus menderita sendiri. Sendiri, saudara. Jauh lebih mudah bagi seorang untuk menderita secara terbuka dan terhormat daripada menderita tanpa dilihat oleh publik dan dalam keadaan hina. Terhormat, saudara. Matinya Queen Mary Stuart of Scotland, saudara. Dihukum mati oleh Queen Elizabeth dari Inggris. Wah, terhormat. Dengan kalimat terakhir, dia berkata kepada anaknya, enggak tahu anaknya dengar apa enggak. James, kiranya engkau akan menjadi raja atas Skotlandia dan Inggris. Dan akhirnya anaknya James menjadi raja atas Skotlandia dan Inggris. Terhormat, mulia, saudara. Martir, epic. Tapi kalau mati sendiri, tidak ada yang lihat, dalam keadaan hina. Sungguh kasihan sekali, saudara. Jauh lebih mudah bagi seorang menderita dalam hal fisik daripada menderita dalam hal roh. Tuhan Yesus menderita bukan hanya fisik, tapi juga roh, saudara. Saudara sekalian, saya sudah pernah bilang dalam khotbah-khotbah penderitaan Tuhan Yesus. Diludahi itu, saudara, nggak bengkak sama sekali. Diludahi itu nggak sakit sama sekali, saudara. Nggak ada sakit fisik apapun. Nggak ada bengkaknya, saudara. Kalau sekarang ini karena virus corona diludahi bisa kena virus, saudara. Tapi sebelum ini, saudara, tidak ada efek apapun secara fisik. Tapi luka di dalam hati bisa sampai mati. Kenapa? Penderitaan jiwa, penderitaan roh itu bisa sangat menyakitkan. Saudara sekalian, ini dibilang, mari aku pergi. Mari minum dengan cuma-cuma air hidup itu. Ayat yang ke-6, bagian kedua. Kuberi minum dengan cuma-cuma. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Dari mata air kehidupan. Tuhan memberi kepada kita keselamatan dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itu Kristus yang dengan mahal dan penuh pengorbanan dia berkorban. Kita masuk kepada bagian kedua, saudara. Kalau tidak selesai kita akan sambung besok, saudara. Ya. Bagian kedua Yerusalem baru, saudara sekalian, dibicarakan dari ayat 9 sampai 27. Sebenarnya sudah muncul di ayat kedua, tapi disambung terus sampai ayat 27. Saya tidak bahas per ayat seperti tadi, saudara. Ayat 7 dan 8 saya tidak bahas, saya skip, saudara, karena sudah jelas apa yang dibicarakan. Saya masuk kepada ayat 9 sampai 27, tapi saya tidak bagi menurut ayat satu-satu. Saya bagi menurut beberapa tema. Pertama, saudara, kota kudus itu adalah pengantin perempuan mempelai anak domba. Tadi sudah kita singgung, saudara. Yerusalem baru itu adalah mempelai perempuan anak domba. Mempelai anak domba, yaitu gereja. Mari kita buka pasal 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kedatangan kedua akan dilanjutkan dengan perkawinan anak domba.
Loh, kalau kawinnya nanti berarti sekarang apa, saudara? Nah, saudara, ada dua hal yang perlu untuk kita pahami ini, saudara. Kita buka dulu, kita baca dulu 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Mari kita lihat 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Mari kita buka 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Mari kita buka. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dan kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, saudara perhatikan, Paulus mengatakan dia cemburu kepada jemaat. Kenapa cemburu? Karena jemaat sudah dipertunangkan kepada Kristus dan akan dibawa nanti di dalam kekekalan dengan sebagai perawan suci kepada Tuhan Yesus. Ini saudara, ini hati seorang hamba Tuhan sangat luar biasa. Cemburu bukan cemburu sama istrinya ngomong sama laki-laki, bukan saudara. Cemburu kepada jemaat. Ketika jemaat tidak setia kepada Tuhan, dia cemburu. Karena sudah dipertunangkan, saudara. Nah, untuk memahami ini, saudara, kita perlu memahami cara orang Yahudi punya pernikahan, saudara. Orang Yahudi punya pernikahan dibagi 2 tahap, tunangan dan menikah. Nah, tunangan itu, saudara, akan dilakukan secara publik, diumumkan secara publik, dan saudara sekalian, pasangan itu sudah hidup hampir seperti suami istri, kecuali dalam hubungan seks. Selain itu, saudara, mereka sudah hidup mengambil keputusan sama-sama. Saudara, mereka mayoritas sudah hidup bersama-sama. Malam tidak sama-sama tidur, tapi sudah begitu dekat sekali. Mereka bekerja sama-sama, ke ladang sama-sama, atau ke pasar sama-sama, memutuskan keuangan sama-sama. Semua udah sama-sama. Hanya satu, tidak berhubungan seks, tidak tidur sama-sama. Itu sebabnya ketika Yusuf akan menceraikan Maria, dibilang Yusuf tunangan dengan Maria tapi dia mau cerai. Loh, tunangan kok cerai? Dalam masyarakat kita, tunangan tidak ada cerai. Tunangan itu putus, bukan cerai. Nah, dalam masyarakat Yahudi, sudah tunangan, tidak boleh sembarang putus. Putus harus mengadakan lagi di depan umum. Kalau di kita kan enggak. Orang pacaran, orang tunangan, ya putus diam-diam aja. Ya. Saudara, yang bingung pendeta yang konseling. Loh, sudah konseling sekali, kok enggak nongol-nongol. Di telepon. Ini tanggal ini jadi menikah enggak? Pendetanya tanya, saya ada jadwal yang lain. Kalau jadi saya jangan terima yang lain. Waduh, maaf Pak, saya lupa bilang ya, kita udah putus. Pendetanya tunggu-tunggu, dia udah putus. Ya. Kenapa, saudara? Di masyarakat kita tunangan itu mirip pacaran, cuma lebih daripada pacaran, saudara. Di masyarakat Yahudi, tunangan itu sudah dilakukan terbuka, resmi, diakhiri juga terbuka dan resmi. Maka Yusuf dibilang, saudara, dia mau menceraikan Maria. Loh, tunangan kok menceraikan? Karena tunangan itu sudah hampir sama dengan orang menikah, kecuali berhubungan seks. Jadi kita sudah ditunangkan, saudara sekalian, kepada Kristus. Nanti nikahnya nanti, saudara. Kita, saudara sekalian, sudah secara status diselamatkan, saudara. Secara kondisi belum. Jadi ini mirip dengan begini, saudara. Kita bisa gambarkan, saudara. Orang itu, saudara sekalian, sudah menikah, ya. Secara resmi, saudara sudah menikah, sudah ada suratnya, saudara, tapi belum ketemu. Sudah dikasih akte nikahnya, saudara, tapi belum diberkati, saudara. Secara status sudah terjadi, tapi belum secara kondisi. Nanti di sana. Nah, Paulus mengatakan, saudara, dia cemburu. Kenapa, saudara? Paulus takut pikiran orang percaya di Korintus disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Bahasa ESV-nya, bahasa Inggrisnya di ESV, sincere and pure devotion to Christ. Sincere and pure devotion to Christ. Devosi, kesetiaan yang tulus dan murni kepada Kristus. Sudah dipertunangkan, saudara, supaya kita itu, saudara, mempunyai komitmen yang total kepada Kristus. Jadi virus corona ini ada bagusnya juga apa, saudara? Menguji komitmen kita. Apeles dalam Roma 16 Paulus bilang, apeles itu kesetiaannya kepada Kristus sudah terbukti. Kita betul nggak setia sama Tuhan? Lihat di dalam masa corona ini. Betul nggak kita menghormati Tuhan? Tadi malam saya bilang kan, orang menghormati Tuhan, saudara, jangan lihat dia kebaktian di gereja, saudara, lihat dia kebaktian di rumah. Nggak bisa lihat sih. Kalau di gereja semua sopan, di gereja semua hormat, sungkan sama pendeta. Ya. Apalagi kalau ribut-ribut ditegur pendeta. Sungkan sama sebelah kiri kanan, kalau ribut yang kiri kanan. Shh. Tapi kalau di rumah, saudara, kebaktian,
Ikut kebaktian, ikut PA, saudara, duduknya saudara seperti di warung kopi, jalan-jalan sambil makan, saudara. Ketahuan dia nggak menghormati Tuhan. Selama ini di gereja dia menghormati manusia, bukan menghormati Tuhan. Orang menghormati Tuhan, saudara, lihat di dalam kebaktian, saudara. Lihat hatinya. Dia berani berkorban enggak, saudara? Untuk Kristus berani berkorban enggak? Dia berani berkorban enggak untuk Kristus? Paulus berkata, supaya hatimu, pikiranmu setia kepada Kristus dengan sincere and pure devotion to Christ. Itulah mempelai wanita, saudara, setia dalam kondisi apapun, saudara, kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan itu paling penting, saudara. Jadi kota ini kota apa, saudara? Kota ini adalah kota simbolis. Gereja ini komunitas orang percaya. Gereja inilah Yerusalem baru. Gereja, saudara, yang diselamatkan oleh Kristus. Ayat berikutnya, bukan ayat, poin berikutnya, saudara. Kota ini adalah sebuah kota simbolis. Tadi pertama, saudara, kota ini adalah gereja, melambangkan gereja. Kedua, saudara, kota ini disebut kota simbolis, kota, saudara, yang turun dari sorga. Tadi saya sudah bahas, saudara, turun dari sorga, saudara. Ayat 18, mari kita lihat ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Kotanya terdiri dari emas tulen. Kotanya dibuat dari emas tulen, saudara, murni. Ini kan gereja, community umat Allah, the community of saints. Ini gereja, persekutuan dengan Tuhan, murni, seperti emas murni, berkilau, saudara, persekutuan yang murni. Sekarang sudah dimulai di sini, nanti disempurnakan di sana, saudara. Persekutuan yang murni. Ayat 11. Kita lihat ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ini gambaran yang di dalam pasal keempat mirip dengan gambaran yang dilihat oleh Yohanes di tahta Allah. Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Ketika Yohanes melihat tahta Allah, dia melihat gambaran yang mirip, saudara, kemuliaan Allah yang saudara sungguh luar biasa. Kota ini penuh dengan kemuliaan Allah. Di dalam dunia ini gereja ada, nanti kita akan lihat, saudara, ada kemuliaan Allah. Tapi, saudara, belum sempurna. Masih juga mempermalukan nama Tuhan. Nanti di sana itu, saudara, penuh dengan kemuliaan Allah. Persekutuannya murni. Emas murni berarti apa, saudara? Persekutuannya murni. Emas murni berarti persekutuannya murni. Hubungannya murni, bersih, hatinya bersih. Di dalam dunia hati kita masih tercemar, saudara, hati kita masih tidak murni. Di dalam sorga hati kita murni, bersih. Kota ini berbentuk kubus yang sempurna. Ayat 16. Ayat 16. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu 12.000 stadia, panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama. Kubus, panjang, lebar, tinggi sama. Maka, saudara, kota ini sempurna. Kenapa, saudara? Karena kubus itu, saudara sekalian, dengan persegi panjang beda. Persegi panjang itu, saudara, lebar sama panjang, lebih panjangnya, saudara. Lebarnya lebih pendek. Kalau kubus itu berarti panjang, lebar, tinggi itu sama. Semuanya simetris, sama simetrisnya, sempurna. Simetrisnya sama sempurna semuanya. 12.000 stadia, ya. 12.000 itu kemarin sudah kita bahas. 12 itu 3 kali 4 kali 10 kali 10 kali 10, 12.000. 3, 4, 10, saudara. Itu Tuhan ciptaan genap. 3 angka Tuhan, 4 angka ciptaan, 10 angka genap. Berarti, saudara, jumlah yang genap. Stadia itu, saudara, 12.000 stadia kira-kira hampir 2.000 kilo, kurang lebih. Kita tidak bahas itu karena itu bukan yang penting, saudara. Sempurna, saudara. Kota itu sempurna. Itu apa, saudara? Simbol dari kesempurnaan gereja. Nanti, saudara, di sana. Di dalam dunia ini gereja tidak sempurna. Jadi, saudara, jangan cari gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna nanti di sana. Saudara masuk ke gereja ada kelemahan. Saudara keluar. Saya bertekad akan cari gereja yang sempurna. Dia berkeliling, saudara, seumur hidup. Akhirnya bertemu dengan gereja yang sempurna. Begitu dia masuk di situ, saudara, memang sempurna semua. Hari dia masuk, semua dalam gereja itu langsung nangis. Kenapa mereka nangis? Mereka bilang, sejak kamu datang, gereja kami sudah tidak sempurna. Dia cari gereja sempurna, dia lupa dia sendiri nggak sempurna.
Gak ada gereja yang sempurna, saudara. Saudara mau pergi kemana saja. Maka Warren Wiersbe dalam buku dia untuk hamba Tuhan, dia mengatakan, kalau engkau bicara kelemahan, kesulitan, kekurangan, engkau pergi kemana akan ketemu, saudara. Ya. Kita tidak bisa lihat, saudara, sama dengan pasangan kita, saudara. Kita tidak bisa lihat dari satu aspek, orangnya cantik. Jangan lupa ya, cantiknya seperti malaikat, galaknya seperti setan. Oh, orangnya apa? Satu aspek kita lihat, saudara. Oh, hamba Tuhan ini begini. Oh, gereja ini begini. Oh, pengurus itu begini, saudara. Gereja pasti ada kelemahan. Gereja pasti ada kekurangan. Hamba Tuhan pasti ada kelemahan. Saudara, majelis pengurus pasti ada kelemahan. Kapan sempurna di sana? Karena di sini dibilang, saudara, kota itu kubusnya 12.000 kali 12.000 kali 12.000, saudara. Panjangnya 12.000, tingginya 12.000, lebarnya 12.000, sempurna. Karena simetrinya sempurna, saudara. Sama sisi semuanya. Kalau persegi panjang tidak sama sisi semuanya, saudara. Di dalam dunia ini masih tidak sempurna. Gereja masih tidak sempurna. Kita banyak kelemahan, saudara. Maka saudara, orang yang agung itu dia masuk ke gereja ketika dia melihat ketidaksempurnaan, dia lakukan dua hal. Pertama, dia berdoa. Kedua, dia tanya sama Tuhan, what should I do? Pertama, what should I pray? Kedua, what should I do? Apa yang harus aku doakan? Apa yang harus aku kerjakan? Ya. Saudara sekalian, kebanyakan orang yang mengkritik gereja, saudara cek dia ikut persekutuan doa apa enggak. Saya ragu 100%. Kebanyakan orang yang mengkritik gereja, saudara, di dalam gereja, mungkin dia sendiri hampir tidak pernah ikut persekutuan doa. Kebanyakan orang yang persekutuan doa, saudara, dia tidak banyak kritik. Kenapa? Kritik dia sudah disampaikan dalam doa. Jadi sudah habis, saudara. Sudah habis. Kalau saudara, bukan berarti saudara tidak bisa kritik, tidak bisa kasih masukan. Bukan poin itu, saudara. Tapi pertama-tama, what should I do? What should I pray? Itu yang harus kita lakukan. Gereja tidak sempurna. Hamba Tuhan tidak sempurna. Majelis pengurus tidak sempurna. Kalau kita lihat kepada manusia, saudara, kita kecewa. Saudara, pasti siapapun, saudara, di dalam dunia ini pasti ada kelemahan. Saudara, berbicara, kadang-kadang saya juga takut, saudara. Saya kalau dengan pendeta Stephen Tong bicara kelemahan hamba Tuhan, Pak Tong selalu ajari, utamakan kelebihan dia, bukan kelemahan dia. Perhatikan kelebihan dia apa untuk kerajaan Allah. Jangan terus perhatikan kelemahan dia. Belum tentu yang dia bisa lakukan, you bisa lakukan untuk kerajaan Allah. Itu disyukuri. Jangan fokus kepada kelemahan dia. Fokus kepada kelebihan dia. Billy Graham begitu luar biasa. Dipakai Tuhan, Injil yang dia beritakan murni. Saudara, keuangan beres. Bertanggung jawab sampai laporan jumlah jemaat mereka. Jaga sampai bertanggung jawab. Tidak pernah exaggeration, tidak pernah melebih-lebihkan. Saudara, soal perempuan, soal moral beres. Semuanya beres, bagus. Pelayanan mereka, saudara, tidak pernah pecah. Kelompok Billy Graham, saudara, semua sehati. Kecuali ipar dia sendiri pernah keluar. Semuanya sehati. Luar biasa. Keuangan beres, jumlah jemaat pun beres, kesehatian beres. Tidak pernah pecah. Begitu baik-baik melayani. Tapi Billy Graham kena skandal. Richard Nixon, saudara. Dia bilang Richard Nixon tidak bersalah. Sampai rekaman dia dikeluarkan, saudara. Akhirnya dia mengaku. Saudara, Tuhan ampuni saya ya. Saya juga takut ngomong begini. Tapi saya mau mengatakan, saudara, bahwa hamba Tuhan pun, termasuk saya, juga ada kelemahan. What should I pray? What should I do? Di dalam menghadapi gereja ada kelemahan, saudara. Yang sempurna nanti di sana. Berikutnya, saudara. Kota ini memiliki kemuliaan Allah dan anak domba sebagai benda penerang. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Ayat 23. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Tidak perlu matahari, tidak perlu bulan, saudara, karena kemuliaan Allah. Anak domba menjadi lampu, saudara. Diterangi oleh kemuliaan Allah. Kristus berkata, akulah terang dunia. Maka kita yang percaya kepada Yesus menjadi terang dunia. Kenapa kita bisa jadi terang dunia? Karena dia terang dunia dan kita ikut dia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup. Yohanes 8:12. Dalam Yohanes 8:12, Yesus sudah bilang, aku terang dunia. Orang yang mengikut Tuhan Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Itu sebabnya
Kita bisa jadi terang dunia karena ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita mempunyai terang hidup. Kristus menerangi kita, saudara, dalam pengertian apa? Mencerahkan pikiran kita mengenal Allah yang sejati, mencerahkan pikiran kita untuk sadar akan dosa kita, dan pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh Roh Kudus. Penuh dengan kemuliaan Allah, saudara. Dalam dunia sudah dibilangi, kalau makan, minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, kata Paulus. Tuhan Yesus bilang, hendaklah perbuatanmu baik, supaya orang memuliakan Bapa di sorga. Sudah jelas, saudara, tapi kadang-kadang kita gagal. Karena kadang-kadang gereja menjadi medium untuk memuliakan manusia. Dalam gereja, saudara, orang yang memberi persembahan paling banyak, ya, yang dimuliakan. Dalam gereja, pendeta yang dimuliakan. Dalam gereja, saudara, artis yang dimuliakan. Bukan Tuhan. Dalam gereja, saudara, gedung yang dimuliakan. Diterangi oleh Kristus dan diterangi oleh kemuliaan Allah. Itu sebabnya, saudara, kita harus terus berdoa supaya terang Kristus dan kemuliaan Allah menerangi gereja kita. Saudara, jangan lupa doakan itu. Apa gunanya gereja punya gedung yang megah tetapi tidak ada terang Kristus di dalamnya? Apa gunanya gereja itu, saudara, mempunyai gedung yang megah tetapi tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya? Karena Allah tidak dibesarkan di dalamnya. Gereja itu, saudara, kota itu, gereja di dalam kekekalan, tidak perlu lagi bait suci. Jadi gedung gereja itu hanya ada dalam dunia, ya. Gedung gereja tidak ada di sana, saudara. Tidak perlu lagi bait suci sebab Tuhanlah Allah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dan anak domba adalah bait sucinya, ayat 22. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Sejak perjanjian baru, tabernakel sudah tidak perlu lagi, saudara. Kata Simon Kistemaker, sejak tirai memisahkan ruang kudus dan maha kudus terbelah, sejak tirai itu terbelah oleh penyaliban Yesus, pada peristiwa penyaliban Yesus, sudah tidak perlu lagi bait suci, saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Maka sejak perjanjian baru, kekristenan itu polisentris, saudara. Jadi kita jangan bermimpi dalam akhir zaman, saudara, mau kembalikan lagi bait Allah ke Yerusalem. Itu mimpinya orang Farisi yang dikristenkan, saudara. Mimpi orang Farisi dikristenkan kok kita ambil, saudara. Mimpi orang Farisi kok dibaptis masuk ke dalam kekristenan. Sejak perjanjian baru sudah polisentris, saudara. Tidak ada lagi satu sentral. Sudah tidak bicara, saudara, pusat kekristenan itu di sini, tidak. Pindah, saudara, barat tidak mau kekristenan, pindah ke Asia. Nanti kalau Asia tidak mau kekristenan, pindah ke mana lagi, saudara. Banyak pusat, saudara. Banyak sentral. Pergeseran itu sebenarnya sudah terjadi sejak catatan Injil Lukas yang sangat hebat sekali, saudara. Dalam permulaan Injil Lukas itu, saudara, catatan itu sudah diberikan oleh Lukas. Di mana, saudara? Pergeseran. Kemuliaan Allah bergeser. Dari bait Allah pergi ke padang gurun. Malaikat bertemu 3 macam orang. Zakaria, Maria, gembala. Bertemu Zakaria di bait Allah, bertemu Maria di rumahnya, bertemu gembala di padang. Waktu bertemu Zakaria ada firman Tuhan, tapi Zakaria tidak percaya, sehingga dia bisu. Waktu bertemu Maria di rumahnya ada firman Tuhan dan Maria percaya. Waktu bertemu para gembala di padang gurun, ada kemuliaan Allah, ada terang, ada paduan suara malaikat, ada pemberitaan firman, ada penginjilan, ada ketaatan, saudara, karena para gembala segera mengunjungi Yerusalem, segera mengunjungi Bethlehem. Para gembala percaya bahwa perkataan malaikat itu firman Tuhan. Saudara lihat ya, kebaktian yang sepenuhnya di mana? Di padang. Bukan di bait Allah. Tuhan mulai tinggalkan bait Allah dan saudara sekalian pergi kepada padang gurun. Hati-hati, saudara. Jangan sampai, saudara, kita bilang, oh gereja, gedung-gedung, saudara. Bukan berarti gedung tidak penting, gedung penting. Tapi gedung bukan yang paling penting. Pendeta Stephen Tong berkata, berkat bagi satu gereja yang paling tidak penting adalah gedung. Itu kalimat Pak Tong diulang-ulang, saudara. Berkat yang paling tidak penting bagi suatu gereja itu gedungnya. Kalau nggak ada kehadiran Tuhan, buat apa, saudara? Bait Allah, Zakaria menerima kunjungan malaikat, tapi tidak ada kemuliaan Allah,
tidak ada paduan suara malaikat, tidak ada ketaatan kepada Tuhan di situ. Karena Zakaria sendiri tidak percaya. Di rumah Maria, Maria percaya. Tapi tidak ada paduan suara malaikat, tidak ada kemuliaan Allah di situ. Sampai di padang gurun baru ada kemuliaan Tuhan bersinar di tengah kegelapan. Ada paduan suara malaikat, ada pemberitaan firman, ada ketaatan para gembala. Mereka percaya bahwa itu adalah firman Tuhan, bukan hanya perkataan malaikat. Sejak perjanjian baru, saudara, Simon Kistemaker berkata, sejak tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua ketika Yesus disalibkan, sejak saat itu bait Allah fisik mulai tidak penting. Sampai di surat Paulus bilang, tubuhmu adalah bait Roh Kudus tinggal di situ. Kita lanjut, saudara. Poin berikutnya. Yerusalem baru mempunyai tembok yang besar dan tinggi. Ayat 12. Dan temboknya, Wahyu 21 ayat 12, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ayat 17 dan 18. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Saudara, kalau saudara sekalian tidak lagi bicara soal gedung karena bait Allah sudah ditinggalkan, maka yang paling penting saudara dari pembicaraan tadi, saudara, gereja nanti di dalam kekekalan itu, saudara, kehadiran Allah itu paling penting. Maka saudara, ketika kita berada di dalam gedung gereja, ketika kita mengikuti satu gereja, satu doa yang harus terus kita naikkan, ya Tuhan, penuhilah gereja ini dengan kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu, kekudusan-Mu, dan sebagainya. Biarlah di tempat ini isi hati-Mu diberitakan. Setiap kali saya mengunjungi gedung yang akan dibangun jadi gereja, saya rata-rata, kalau tidak lupa saudara, selalu ajak orang yang bawa saya, mari kita doa. Doa buat tempat ini, supaya firman Allah diberitakan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan, supaya isi hati Tuhan diberitakan, supaya kekasih Allah dan kebenaran Allah dinyatakan di dalam gereja ini. Karena saudara, Tuhan hadir, itu gereja di dalam Yerusalem baru, saudara, itu Tuhan hadir di situ, berkemah di tengah-tengah mereka, dan dibangun tembok yang tinggi. Tembok yang tinggi, apa tujuan tembok ini? Apa makna dari simbol tembok ini, saudara? Tembok Berlin didirikan supaya orang dari Berlin Timur jangan lari ke Berlin Barat, supaya yang di dalam jangan keluar. Tembok raksasa di China didirikan supaya yang di luar jangan masuk ke dalam. Tembok Berlin didirikan supaya orang yang di dalam Berlin Timur jangan lari keluar ke Berlin Barat. Yang di dalam jangan keluar. Tembok China didirikan supaya yang di luar jangan masuk ke dalam. Tembok perlindungan. Seperti teralis di jendela. Kalau orang tinggal di lantai 1, teralisnya berfungsi supaya pencuri dari luar jangan masuk ke dalam. Kalau orang tinggal di lantai 30, teralisnya berfungsi supaya anak-anak dari dalam jangan loncat keluar. Perlindungan, saudara. Maka Greg Bale mengatakan, the entire people of God redeemed through the ages will experience consummate security in the inviolable new creation because of God's permanent and consummate presence there. Mereka mengalami, saudara sekalian, keamanan yang sempurna, kira-kira terjemahan saya begitu. Orang percaya, saudara, mengalami keamanan yang sempurna, tetap aman dan terjamin. Mulai dari dunia ini sudah Tuhan jamin, saudara. Ya. Tuhan bukan hanya beri kepada kita janji, tapi Tuhan juga beri kepada kita jaminan. Tapi sampai di dalam kekekalan lebih sempurna, lebih permanen lagi, saudara. Tembok itu perlindungan bagi gereja. Tuhan jamin. Di dalam dunia ini pun sudah Tuhan bilang, kerajaan mau tidak bisa menguasai gereja. Tuhan jamin, Tuhan lindungi. Yohanes 10 ayat 28-29, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28-29, Yesus berkata, dia memberi kepada kita hidup yang kekal, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun yang bisa merebut gereja orang percaya dari tangan Allah Bapa, dari tangan Kristus. Jamin. Maka keselamatan tidak mungkin hilang. Keselamatan dalam Tuhan Yesus pasti tidak mungkin hilang. Yang jamin siapa? Tuhan Yesus sendiri bilang kok.
Ayat 29. Bapakku yang memberi mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 2 kali dibilang. Seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tangan Yesus. Yohanes 10, 28-29. Kedua, seorang pun tidak bisa merebut dari tangan Bapa. Kalau sudah Bapa sama Yesus yang jamin, siapa bisa mengalahkan mereka? Kalau orang percaya bisa direbut dari tangan Bapa dan direbut dari tangan Yesus, berarti itu bukan Tuhan, saudara. Mana mungkin? Yang jamin itu Tuhan, saudara. Pasti tidak akan binasa, maka keselamatan orang percaya dalam Tuhan Yesus tidak mungkin hilang. Kenapa? Yang jamin siapa? Tuhan, saudara. Yang jamin Tuhan kok. Kalau yang jamin manusia ya lain, saudara. Yang jamin Tuhan. Kalau sudah yang jamin Tuhan, saudara, mau kemana lagi, saudara? Orang percaya, saudara, bisa jatuh dalam dosa, bisa. Charles Spurgeon mengatakan, orang percaya bisa jatuh berkali-kali di dalam kapal, tapi tidak mungkin jatuh keluar dari kapal. Karena temboknya tinggi. Itu simbol, saudara, dari jaminan keamanan, jaminan pemeliharaan. Bukan berarti hidup dalam dunia tidak bisa menderita. Orang Kristen bisa menderita. Tapi Tuhan jamin jiwanya tidak mungkin direbut oleh setan. Tuhan jamin, saudara, dia tidak akan hilang keselamatannya. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Spurgeon berkata orang percaya bisa jatuh di dalam kapal berkali-kali, tapi tidak mungkin jatuh keluar dari kapal.